Assalamualaikum teman-teman. Saya Agil Alexander akan berpodcast bareng pada tamu saya yaitu Alejandro Dava. Yuk, mari kita berpodcast bareng Alejandro. A few moments later. Baik, di sini saya bersama dengan narasumber saya Tuan Alejandro. Tuan Alejandro, di sini saya mau ngomongkan sesuatu nih tentang masa milenial saya, masa milenial anak generasi Indonesia. Iya. Wah, Bapak, Tuan tahu kan ada misalnya gini loh, kan sudah mau mendekati Sumpah Pemuda nih, hari Sumpah Pemuda. Nah, iya, reaksinya anak muda ini kayak kenapa tidak ada yang Merayakan banyak, gitu. iya tidak ada yang merayakan gitu. Bagaimana sih Pak? Kok saya agak bingung gitu loh. Ya, karena lihat dulu ya orangnya ya. Mungkin dari profil orang tuanya atau memang dia tidak berjiwa nasionalis. Hal itu bisa kita lihat dari dalam hal kecintaannya kepada Indonesia. Sebelum Oktober kita udah melewati fase kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Iya, benar. Kita bisa lihat ciri-ciri orang yang tidak memiliki rasa nasionalis itu dari saat tanggal 17 Agustus itu dia mengikuti upacaranya iya, atau lombanya lah minimal. Saya juga pas itu lihat gitu Pak, di sekolah ada yang bolos akhirnya gak mengikuti dan menganggap remeh gitu loh. Apa itu arti tentang kepahlawanan? Terus saya juga memberitakan tentang mengapa peradaban generasi Indonesia yang sekarang ini lebih mengenal orang yang cenderung dari luar negeri lah, seperti K-popers atau misalnya artis yang lain lah kayak Jungkook gitu, Jungkook. Nah, kenapa gitu loh Pak, kayak tidak mau menghargai pahlawan Indonesia, minimal artis lah Pak, soalnya banyak kok artis Indonesia yang bagus. Kenapa gitu loh? Karena memang sekarang ini gara-gara gadget ya, atau sering kita bilang itu setan gepeng, tapi tidak dua dimensi yang tidak bisa dilanjutkan. Oh iya. Jadi gimana ya, gara-gara itu dan kita sendiri juga kadang-kadang males gitu mencari tokoh-tokoh apa aja yang penting dalam Indonesia atau dalam Sumpah Pemuda ini tuh intinya gitu. Oh begitu Pak. Saya di sini juga mau mengungkapkan sesuatu sih. Kalau misalnya kayak kenapa Indonesia itu sekarang lebih menyukai karya orang lain, seperti maaf ya untuk tidak menyinggung para orang-orang di sana. Ya. Saya akan menyebutnya dengan nama wibu. Di sini nih dalam artian nih, wibu itu adalah suatu bentuk kecintaan, suatu kefetis atau cinta kepada karya luar, terutama Jepang. Nah, gini, gara-gara itu saya melihat tuh banyak sekali. Iya, memang banyak yang tidak masuk akal gitu ya. Iya, saya lihat pas di SW teman-teman itu menganggap kebanyakan suami atau oh my god, gila banget. Sampai kepikiran cinta itu kalau real gitu nggak apa-apa ya. Ini dua Buatan manusia. Ini buatan manusia. Buatan manusia. Apalagi dia itu saking senangnya itu dia sampai lupa adanya Sumpah Pemuda, terus Indonesia merdeka tuh karena pahlawan siapa tuh sampai lupa. Bahkan ya Sumpah Pemuda itu ada organisasi sendirinya di bawahnya, seperti Jong Java, Jong Sumatera Pon, dan tokoh-tokohnya mereka lupa. Misalnya Bapak W.R. Supratman, dia itu bagi yang nggak tahu, dia itu adalah yang menciptakan lagunya Indonesia Raya dan Muhammad Yamin. Nah, habis itu apakah Bapak bisa memberikan satu contoh bagaimana peradaban wibu-wibu ini bisa masuk ke Indonesia, bagaimana Pak? Yang pertama tadi dari poin kedua tadi yang sudah saya jelaskan, karena setan gepeng dan juga banyak banget ya anime yang beredar di sekitar kita. Lalu ada juga orang yang berpenghasilan dari anime, seperti membuat anime itu sendiri atau membuat action figure yang bagus, cantik, lucu.
terus mini dan sangat Sangat terjangkau kawaii. gitu. Sangat Iya. kawaii nih. Ya seperti itu. Nah di sini saya juga mau memprihatinkan sekarang gini. Kenapa banyak sekali orang-orang ganteng yang dia sampai rela operasi Iya, plastik. iya, Padahal tuh plastik. kenapa ya? Saya mau tanya. Di Sumpah Pemuda itu pas pas rapat Sumpah Pemuda, saya mau tanya gitu loh. Itu tuh membedakan ras apa tidak? Apakah yang ganteng harus boleh ikut rapat? Apakah yang jelek itu tidak ikut rapat? Kenapa lebih menyukai Gitu ya? ya? Sangat good looking gitu loh. Tapi sifatnya kayak iblis sejati nih. Bagaimana nih Pak Iya. ceritanya? Saya sih kurang tahu ya. Kita jeda dulu. A few moments later. Ya gimana ya? Omong-omong. Eh, menurutmu ini ya? Iya, iya. Cara pandangmu apakah di zaman sekarang itu masih ada sifat-sifat dari pemuda-pemuda dulu atau penyusun dari Sumpah Pemuda ini yang mengalir dari darah orang zaman sekarang atau generasi zaman sekarang? Jadi menurut saya itu apakah masih ada sifat pejuang pada Sumpah Pemuda pada generasi sekarang? Ada. Misalnya seperti Bapak Jokowi. Bapak Jokowi seperti yang Anda tahu ya, si pejuang pada Sumpah Pemuda itu mereka tuh tidak memikirkan harta. Mereka Betul. iya, mereka tidak memikirkan harta, tapi mereka malah memikirkan kepentingan masyarakat. Nah, yang seperti kalian tahu, Pak Jokowi itu kan gimana ya? Orangnya kan tidak boros gitu loh. Kayak duit negara emang buat duit negara, tidak dibuat yang lain-lain, buat foya-foya. Terus habis namanya karena juga sifatnya itu akhirnya Indonesia maju kan, membangun banyak jalan tol. Atau misalnya kalau kalian kurang relate itu misalnya Alejandro, Tuan Alejandro. Saya ini iya serius Pak Alejandro. Saya ini mencontoh Tuan Alejandro nih karena dia itu gimana ya? Rajin sekali loh. Saya ini sampai gimana ya? Pas di sekolah gitu, saya tuh sangat menghormati dia. Saking, loh iya serius. Saya tuh saking menghormati dia karena dia itu masih memiliki salah satu sifat pejuang Sumpah Pemuda, yaitu dia tuh tak pernah menyerah sama rajin sih. Saya suka sih kepribadiannya dia itu, kayak serius bener-bener kayak salah satu temen yang saya benar-benar saya hormati karena itu tuh tadi dia terlepas dari faktor yang namanya westernisasi yang kayak wibu, dia tidak mengikuti aliran itu. Iya, saya tahu kalau misalnya dia nonton, cuman dia itu tidak kebangetan sampai apa ya, majang gitu loh di tembok-tembok kamar. Jadi menurut pendapat saya ya, kalau misalnya sifat pejuang pada Sumpah Pemuda itu ada, cuma 50% saja. Sisanya itu ya orang-orang yang tidak ada hati, akal, dan orang-orang yang sangat tidak berakhlak. Oke. Selanjutnya tolong pendapat Tuan Alejandro and then Mr. Cameraman, tolong dipertanyakan bagaimana pendapat Anda tentang Sumpah Pemuda. Ya, Untuk Tuan Alejandro pertama dulu. waduh. Saya mau tanya sih. Iya. Loh, saya mau tanya sih. Perjuangan ya, ini kan identik dengan perjuangan muda. Generasi muda zaman sekarang ini jarang yang ingin ada yang mau berjuang untuk hal yang ingin dia gapai. Biasanya sih anak zaman muda zaman sekarang ini ngecit atau curang gitu. Misalnya dia ingin lulus dari kuliah gitu, dia biasanya pakai joki skripsi yang sekarang udah banyak di internet, khususnya di IG tuh udah banyak banget joki skripsi. Jadi nggak mau berkeringat gitu ya? Iya, jadi nggak mau berkeringat dengan usaha dan dengan otaknya sendiri. Oke, sebagai penutup ini ya, kita akan tanya Mr. Kameramen ya, bagaimana pendapat Mr. Kameramen alias Mr. Fakhri ini ya, Iya. tentang generasi anak muda zaman sekarang dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu suatu peristiwa
besar ya. Iya. Besar banget. Itu untuk membantu kepribadian dari pemuda-pemuda Indonesia Iya. Betul. agar sesuai. Betul. Tapi untuk generasi sekarang mungkin agak melenceng dari ekspektasi pendiri Sumpah Pemuda itu. Saya tahu kalau misalnya generasi zaman sekarang tuh sudah banyak sekali melenceng dari yang namanya kodrat dunia, hakikat lah. Jadi mungkin itu saja yang topik ini yang akan kami bicarakan. Jangan lupa untuk subscribe, like and comment, comment. share, and whatever. And Isan, thank you for For listening. and listening.